kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Mela Yuliananda, Indah Giovanni Butar-Butar, Lina Aziza, ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tugas akuntansi pertanian yang berjudul Pengembangan Industri Sawit dalam Menopang Perekonomian Indonesia. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengembangan industri sawit dalam menopang perekonomian Indonesia. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia terus mengalami peningkatan. Sejak dikembangkannya tanaman kelapa sawit di Indonesia pada tahun 60-an, luas area perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun 1967, Indonesia hanya memiliki area perkebunan kelapa sawit seluas 105.808 hektar. Pada tahun 1997 telah membengkak menjadi 2,5 juta hektar. Pertumbuhan yang pesat terjadi pada kurun waktu 1960 sampai 1997, di mana terjadi penambahan area tanam rata-rata 200 juta hektar setiap tahunnya, yang sebagian besar terjadi pada perkebunan swasta. Pertumbuhan luas area yang pesat kembali terjadi pada 5 tahun terakhir, yakni pada periode 1969 sampai 2003, dari 2,96 juta hektar menjadi 3,8 juta hektar pada tahun 2003. Perkebunan kelapa sawit merupakan penggerak perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan petani, pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional melalui kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD maupun dari kontribusi terhadap pajak ekspor atas crude palm oil atau CPP. Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui penerapan sistem Good Agricultural Practice atau GAP. Hal ini terbukti Indonesia masih menduduki posisi pertama produsen kelapa sawit terbanyak di dunia. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh Indah Giovanni Butar-Butar. Selanjutnya, prospek industri kelapa sawit. Prospek industri kelapa sawit terlihat semakin cerah, baik di pasar dalam negeri maupun di pasar dunia. Hal ini karena Indonesia merupakan produsen sawit terbesar di dunia. Sektor ini akan semakin strategis karena berpeluang besar untuk berperan menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional dan penghasilan devisa. Di dalam negeri, kebijakan pemerintah mengembangkan bahan bakar nabati atau BNN sebagai alternatif bahan bakar minyak dan memberi peluang besar bagi industri kelapa sawit untuk lebih berkembang. Selanjutnya, sesuai target pemerintah pada tahun 2020, sekitar 30% dari kebutuhan bahan bakar dalam negeri akan disuplai dengan BNN. Sementara itu di pasar dunia, dalam 10 tahun terakhir, penggunaan atau konsumsi minyak sawit tumbuh sekitar rata-rata 8% sampai 9% per tahunnya. Laju pertumbuhan ini diperkirakan akan terus bertambah, bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk meningkat sejalan dengan tren penggunaan bahan bakar alternatif berbasis minyak nabati atau BNN seperti biodiesel. Selanjutnya ada faktor yang melandasi persaingan minyak nabati. Ada beberapa faktor yang melandasi pemikiran bahwa CVO cukup cerah dalam persaingan minyak nabati. Faktor yang pertama yang mendukung daya saing minyak sawit yang tinggi adalah tingkat efisiensi yang tinggi dari minyak tersebut. Pecqueley tahun 1993 dan Basiron tahun 2002 menyebutkan bahwa CVO merupakan sumber minyak nabati termurah. Faktor lainnya, sekitar 80% penduduk dunia, khususnya negara berkembang, masih berpeluang meningkatkan konsumsi per kapita untuk minyak dan lemak, terutama untuk minyak yang harganya murah. Dan faktor berikutnya yang juga akan memperbesar peluang minyak sawit adalah terjadinya pergeseran dalam industri yang menggunakan bahan baku minyak bumi ke bahan yang lebih bersahabat dengan lingkungan, yaitu oleokimia yang bahan bakunya CVO. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Lina Aziza.
Slide selanjutnya yaitu tentang kebijakan industri kelapa sawit. Terkait dengan kebijakan industri kelapa sawit, pemerintah Indonesia memprioritaskan keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia serta menjaga lingkungan hidup. Kebijakan terbaru untuk mengakselerasi pembangunan kelapa sawit berkelanjutan adalah Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia atau yang biasa dikenal sebagai Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO, di mana peraturan ini mewajibkan seluruh perusahaan perkebunan sawit di Indonesia untuk mendapatkan sertifikat ISPO sebagai jaminan bahwa praktik produksi yang dijalankan telah mengikuti prinsip dan kaidah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti itu, yang sudah berkelanjutan gitu. Slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai kemampuan industri kelapa sawit dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini kelapa sawit mampu menciptakan kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, baik dalam proses produksi maupun pengolahan industri. Kesempatan dan lapangan pekerjaan yang tercipta mampu mendorong kesejahteraan masyarakat. Produksi kelapa sawit berpotensi menghasilkan manfaat-manfaat antara lain peningkatan penghasilan masyarakat sekitar, peningkatan pendapatan pemerintah, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan tenaga kerja perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor produksi yang menyerap biaya cukup besar sehingga perlu upaya untuk meningkatkan efisiensinya. Selanjutnya, kendala dalam pengembangan industri kelapa sawit. Kualitas teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia masih terbatas dan belum banyak memiliki tenaga ahli di bidang kelapa sawit. Demikian pula dengan teknologinya. Secara umum, teknologi dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit masih pada tahap teknologi yang masih relatif sederhana. Oleh karena itu, Indonesia tidak hanya membutuhkan upaya untuk memasukkan teknologi tetapi juga mencetak ahli-ahli kelapa sawit untuk mendukung industri hilir kelapa sawit. Sekian pemaparan hasil diskusi kami terkait pengembangan industri kelapa sawit dalam menopang perekonomian Indonesia. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.